Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, dan teman-teman saya itu Gina Fauzia, Irma, dan Asmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sisi keadaan 10 besar negara termiskin di dunia dalam masa pandemi virus corona Nigeria. Latar belakang, kemiskinan adalah suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sudah menjadi sebuah masalah yang menyelimuti berbagai orang dalam pelosok dunia. Kemiskinan sudah merajalela di berbagai pelosok dunia, terutama di negara Nigeria. Nigeria baru-baru ini melewati India sebagai negara dengan penduduk miskin terbanyak di dunia. Terhitung ada 87 juta rakyat miskin di Nigeria. Sebagai catatan, negara ini memiliki populasi 198 juta orang. Nigeria sendiri sebetulnya memiliki SDA yang melimpah, lahan agrikulturnya luas, minyaknya yang banyak mengantarnya sebagai anggota OPEC, dan di dalam tanahnya terdapat beragam mineral. Dan negara ini terkenal sebagai pengekspor minyak bumi. Rumusan masalah. Di sini terdiri 2 poin, yaitu poin yang pertama, apa yang menyebabkan negara Nigeria miskin, kemudian poin yang kedua, apa usaha yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah kemiskinan di negara Nigeria. Tujuan. Yang pertama, pembaca dapat mengetahui kasus apa yang terjadi pada negara Nigeria. Yang kedua, pembaca dapat mengetahui mengapa negara Nigeria dapat menjadi negara miskin. Ekonomi. Sektor pemasukan sentral Nigeria sebenarnya adalah bidang ekonomi pertanian di mana masyarakatnya lebih banyak bertani dan berkebun untuk kemudian menghasilkan pangan yang selain digunakan untuk konsumsi pribadi juga untuk diperdagangkan. Namun sejak tahun 1960-an, pemerintah Nigeria terdesak untuk membayar pajak yang tinggi pada pemerintah kolonial sehingga menekan mereka untuk mengubah sektor ekonomi dari bidang pertanian pangan ke bidang yang dianggap lebih menguntungkan secara profit. Ini saya Gina Fauzia, saya ingin melanjutkan pembahasan presentasi dari kelompok kami, yaitu konsekuensi ekonomi. Perpanjangan masa lockdown di Nigeria semakin membuat jutaan warga Nigeria yang kurang mampu semakin tercekik. Buhari selaku Presiden negara Nigeria mengaku menyadari kesulitan yang dialami warganya. Namun, menurutnya lockdown harus tetap dilakukan. Pemerintah memang sudah memberikan bantuan namun dirasa kurang. Ahmed Idris melaporkan bahwa mayoritas penduduk Nigeria masih mengandalkan upah harian. Mereka harus bekerja setiap harinya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, ia juga mengatakan bahwa untuk 2 minggu ke depan, mereka akan tinggal di rumah tanpa pekerjaan dan beresiko tak memiliki uang. Ini artinya pemerintah melakukan bantuan yang sangat cukup besar bagi penduduknya. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah. Negara ini meminta bantuan dana ke internasional untuk memerangi wabah corona atau COVID-19. Nigeria meminta bantuan dana sebesar 6,9 miliar dolar AS untuk memerangi pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19. Menteri Keuangan Anggaran dan Perencanaan Nasional Zainab Ahmed mengatakan Nigeria telah meminta bantuan sebesar 3,4 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional atau IMF, 2,5 miliar AS dari Bank Dunia, dan 1 miliar dolar AS dari Bank Pembangunan Afrika. Nigeria adalah produsen minyak terbesar di benua Afrika. Perekonomian Nigeria masih belum pulih dari resesi yang disebabkan oleh jatuhnya harga minyak dalam beberapa periode terakhir. Pemerintah mengatakan pengeluaran anggaran sebesar 3,46 miliar dolar AS untuk 2020 harus dikurangi sekitar
miliar dolar AS karena rendahnya harga minyak. Dan dampak dari pandemi COVID-19, Ahmed mengatakan risiko kesehatan dan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19 dan penurunan harga minyak internasional menimbulkan ancaman eksistensial terhadap ekonomi Nigeria. Sistem 19 dan penurunan harga minyak internasional menimbulkan ancaman eksistensial terhadap ekonomi Nigeria. Sistem perawatan, kesehatan, keamanan nasional, serta kehidupan warga negara kita. Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar 270 juta dolar AS untuk mendukung sektor kesehatan dari jumlah tersebut. Sebanyak 16 juta dolar AS dialokasikan bagi Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria. Saya Asmawati, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dari paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah, sisi keadaan 10 besar negara termiskin di dunia dalam masa pandemi virus corona menyimpulkan bahwa virus corona ini sangat berpengaruh pada perekonomian di Nigeria, masih belum pulih yang mengakibatkan banyak sekali jutaan warga Nigeria yang kurang mampu dan semakin sulit mencari pendapatan untuk bertahan hidup. Saran, menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan lebih jelas dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pembaca bisa memberi masukan, kritik, maupun saran terhadap penulis, juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah dijelaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Kemudian sebarin ke semua media sosial. Happy watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.